Terima kasih Bu Parmini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan dari Ketua Apmikindo, Bapak Kun. Monggo, silakan Bapak Kun memberikan sepatah dua kata untuk keluarga besar kita. Di-unmute dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami apresiasi bisa hadir ya dalam kegiatan acara ini. Semoga nanti dari harapan ini acara ini bisa bertambah wawasan dan juga akan timbul sinergi di antara para UMKM, baik yang sudah memulai maupun yang baru dalam tahap gagasan ide, ya, ide untuk mencari peluang usaha hingga harapannya bisa timbul sinergi di antara sini. Sehingga ini semua nanti merupakan sarana, artinya setelah kegiatan webinar ini akan ditindaklanjuti dalam kegiatan-kegiatan kelompok, karena payungnya adalah Apmikindo ya, payungnya Apmikindo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Ya, jadi semoga nanti dengan payung ini bisa menambah kekerabatan dan juga kebersamaan dalam hal untuk melangkah dalam sektor perekonomian kelas dimulai dari kelas rakyat dulu biasa dari awal, kemudian menengah sehingga nanti bisa menuju ke ekspor ya tentunya. Nah, oleh karena itu maka tolong dicatat semua pengajaran yang akan diberikan oleh Ibu Nurul. Ibu Nurul ini adalah Wakil Ketua 2 Apmikindo BPD Wilayah Jogja. Ya, jadi nanti apa yang menjadi disampaikan oleh beliau dicatat semuanya supaya nanti bisa dapat wawasan. Kemudian juga di dalam kegiatan ini hadir juga Ibu Parmini. Nah, Ibu Parmini ini adalah wakil bidang retail dan perdagangan di Apmindo DPD itu Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Jadi juga nanti dicatat apa yang menjadi pengajaran beliau supaya mendapatkan wawasan ya. Nah, kemudian setelah terselenggara ini nanti bisa kita bersatu untuk Bu Nur juga dalam kemasan payung DPD Dewan Pimpinan Daerah Apmikindo, Asosiasi Kecil Mikro Menengah Indonesia. Ada websitenya. Websitenya nanti akan di-share ya, bisa sambil dilihat-lihat websitenya. Kemudian ada juga informasi-informasi yang lainnya ya. Demikian dari saya, semoga mengikuti kegiatan ekspor ini dengan sebaik-baiknya selama 20 menit ya. Karena ini hari Jumat, ada sholat Jumat. Diharapkan jam 11 sudah bisa selesai sehingga nanti setelah itu ada kesempatan berikutnya, hari berikutnya atau minggu berikutnya akan dilakukan untuk kelompok-kelompok dalam artian penindaklanjuti dari acara ini. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kun. Selayang pandangnya cukup menggugah para peserta webinar ini. Mudah-mudahan apa yang pun bisa kita tindak lanjutin sampai bermanfaat untuk Pak Kun sendiri, tentunya juga yang paling penting bermanfaat untuk pelaku UMKM yang ada di komunitas ini. Begitu. Baik, selanjutnya selayang pandang dari Ketua Pusat, saya persilahkan, monggo.
Monggo Pak Ketua Apmikindo Pusat dipersilakan untuk memberikan selayang pandang terhadap peserta webinar ini. Bu Nurul, tadi selain pandang Profil Apmikindo, Bu. Oh baik, kalau begitu kami lanjutkan langsung aja ke Bu Parmini untuk memberikan materi bagaimana mudahnya meraih pekerjaan yang namanya menjadi eksportir. Monggo Bu Parmini saja. Baik, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini pendaftar alhamdulillah hampir dari seluruh Indonesia. Kemarin lebih kuota. Ini apa karena masih pada telat? Kemarin sudah diwanti-wanti memang harus datang lebih awal, khawatirnya tidak masuk kuotanya gitu. Karena dari sekian pendaftar ternyata luar biasa. Baik, bentar ya. Mohon maaf biar yang lainnya tidak terganggu dengan suara, kita di-unmute dulu ya. Karena masih ada suara. Oke. Baik, sesuai dengan tema kita bahwa pada hari ini kita bagaimana tentang mudahnya ekspor bagi pemula. Nah, selama ini akan orang kalau berpikir ekspor itu menjadi, maaf ini suara kedengaran ya, kalau tidak kedengaran raise hand aja, karena ini di mute semua. Jadi selama ini momoknya bahwa ekspor itu sulit, ekspor itu ribet. Sebenarnya kalau kita jalani sebenarnya gampang. Nah, kebetulan pada pagi hari ini kami berdasarkan pengalaman. Jadi saya menyampaikan selama ini apa sih yang sebenarnya liku-likunya gitu. Karena kalau melihat dari buku, saya sempat beli bukunya itu sampai segininya gitu. Tapi setelah dipraktekkan ya simple begitu ya. Nah, sebelum mungkin Bapak Ibu belum mengenal kebetulan saya, katanya kan tak kenal tak sayang gitu ya. Jadi sekilas memperkenalkan diri sendiri karena biar moderator khususnya Bu Nurul tidak direpotkan untuk repot membaca kita. Sudah, saya memperkenalkan diri sendiri saja, nggak apa-apa ya. Saat ini saya aktif sebagai dosen tetap di STIE IEU Yogyakarta. Mungkin yang sudah di Yogyakarta atau bahkan pernah di Yogyakarta pernah dengar itu ya. Kita ada di kampusnya ada di 3 tempat gitu. Terus saya juga wakil direktur CV Teguh Lancar. Pengalaman ekspor kayu ke Taiwan dan Hong Kong, ekspor rotan ke Ukraina, terus tongkat rotan ke Sudan. Terus saya juga direktur CV Anila Globalindo dan saat ini juga menjalankan digital business ya. Digital business itu apa luas, ada banyak hal yang perlu digarap gitu ya. Baik, itu sekilas tentang saya, jadi memperkenalkan diri sendiri ya. Nggak apa-apa. Ini namanya saya sayang sama moderator, tidak mau merepotkan moderator Bu Nurul ya. Nah, sebelum saya mulai pemaparan tentang mudahnya ekspor itu seperti apa sih? Ini 3 orang yang sangat berjasa. Yang pertama
Masya Allah, ini Bapak kandung saya, Bapak Riyarjo Rakum. Saya kalau menyebut beliau itu merinding. Beliau adalah ayah kandung saya, motivator saya, guru saya. Karena tanpa beliau, saya tidak mungkin ekspor. Karena bapak saya itu selalu bilang, jangan santai-santai, ayo cari pasar, cari pasar. Jadi setiap duduk itu, jangan santai, ayo cari pasar, cari pasar. Akhirnya giat gitu. Akhirnya ya dengan itu ternyata saya termotivasi. Seandainya saya sama bapak saya tidak press seperti itu, mungkin saya tidak tahu namanya ekspor, namanya lika-liku ekspor. Nah, beliau ini Bapak Riyarjo Rakum. Terus yang berikutnya kepada Ibu Enyus, beliau saat ini sudah pensiun, salah satu pegawai bank di Bank Mandiri. Beliau itu guru saya, orang yang tegas, tapi memacu saya, karena waktu itu saya kalau mau mulai ekspor, saya baca buku telat. Sudah keburu, pembelinya udah nguber-nguber, istilah Jawanya ya. Bu Nyus dari sisi apa namanya dokumentasi untuk keperbankan dan lain-lain yang perlu dipenuhi. Dan berikutnya ada Bapak Eko. Beliau itu bukan hanya sekedar forwarder, tapi guru saya juga. Beliau tuh ada di Pelabuhan Semarang, dibela-belain sampai ke Banyumas hanya untuk mendampingi saya. Waktu itu memulai dari nol sampai akhirnya bisa menyelesaikan semuanya ya karena beliau-beliau ini. Itu ya. Nah, untuk kali ini saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu semua. Boleh dong nanti tulis di chat ya. Apa sih mengapa ingin ekspor? Nah, Bapak Ibu yang termotivasi di sini, wah ini saya mau ekspor. Ada webinar kebetulan, misalkan itu selintas lewat di depan medsos Bapak Ibu. Silakan boleh Bapak Ibu untuk chat alasan Bapak Ibu sebenarnya ingin ekspor itu apa? Monggo silakan ditunggu ya di chatnya. Apa alasan Bapak Ibu itu ingin ekspor? Pastinya kan yang melihat, ingin mengikuti webinar ini, ingin tahu, atau ingin punya keinginan, apa sih langkah saya mau ekspor, atau mengapa saya ingin ekspor? Silakan bisa di chat. Oh ya, ada yang ingin memperluas pangsa pasar, Bu. Memperluas pasar agar produk dikenal sampai kemana-mana, Bu. Bu Triana ya. Apalagi, silakan. Karena kan banyak background, apa sih, karena itu yang akan menjadi landasan kita untuk bisa survive. Karena butuh apa sih tujuan awal kita, mengapa sih kita ekspor gitu. Ada Pak Said ya, ingin memperluas pangsa pasar. Bu Nurul harus, apa ini? Banyak apa sedikit boleh enggak? Oh, Bu Nurul ada pertanyaan, harus banyak apa sedikit? Nah, ini nanti kaitannya dengan biaya ya, Bu ya. Kalau sedikit ya nanti kita berarti ongkos istilahnya. Ingin membantu petani, Pak Muhammad. Bu Dian apa Mas Dian ini? Saya ingin mengajarkan mahasiswa saya agar bisa ekspor. Wah, luar biasa. Ini Bu Dian. Bu Nurul nanya bayar atau pembeli dari mana? Dari luar negeri, Bu. Ada lagi Pak Hardono memperkenalkan produk Indonesia ke kancah internasional. Wah, luar biasa. Ini senior saya di STIEU. Ayo, ada lagi. Mengapa ingin ekspor? Nanti baru saya sampaikan kenapa sih dulu saya pengen ekspor. Pastinya ada ini lebih. Bu Yulis, beliau juga atasan saya di kampus peradaban, memperluas market share, juga meningkatkan daya saing. Bu Novika, untuk mengajari warga desa tentang ekspor dan mempraktekannya langsung. Niat yang mulia, Bu Novika. Nah, Bu Nurul, cara dapetin bayar gimana? Nah, nanti Bu, ada sesinya berikutnya. Biar dapat dolar, kata Pak Radito. Ini senior saya di STIE juga, apalagi?
silakan. Ini kan akan jadi membuat kita itu langkah kita itu mantap. Oh, saya mau apa untuk ekspor, bukan hanya sekedar gaya-gayaan gitu misalkan. Biar dapat dolar ada lagi. Baik. Oh, Bu Nurul, siapa yang bisa dampingi? Ya, kalau dari lembaga bisa dari dosen, kita kan ada namanya kegiatan pengabdian. Dari ini nanti habis ini kita ada grup juga gitu ya. Baik, saya kira cukup gitu ya. Oh, sudah masih ada suara ya? Bisa di mute, bisa di mute. Jadi kalau saya dulu, mengapa saya ingin ekspor? Karena awal mula saya ekspor kan, bentar, ini kok Pak Arif. Ya Bu. Oh iya, Pak Ar-Rahman bisa di mute. Iya Bu, ya Bu. Ya oke. Oh iya, Bu Nurul betul Bu, Apmindo ya kita sampai ke, iya nanti di grup kan kita ada di grup Apmindo juga gitu Ibu. Baik, sekian jawabannya luar biasa ya. Ada yang pengen dolar. Semua orang pengen dolar pastinya ya. Saya juga pengen. Apalagi dolar lagi tinggi gitu ya. Kalau saya dulu karena saya dipres sama ayah saya, bahwa kamu tuh harus punya nilai lebih gitu. Untuk bisa produknya, produknya itu harus lebih dari yang harga lokal. Jadi intinya pengen dapat harga yang lebih tinggi karena memang gitu. Waktu itu kita memang produknya kan bukan produk yang dibutuhkan sekali oleh Indonesia. Makanya waktu itu kan masih ada regulasinya dibolehkan. Cuma untuk bahan bakunya memang ada regulasi tertentu gitu. Tentunya waktu itu terpikir keren nggak sih? Oh, kalau waktu itu iya. Awal mula ekspor itu terpikir, wow keren. Karena apa? Sampai Pak Bupati itu menyambutnya saking antusiasnya. Ya senang juga sih orang bisnis disamperin Bupati, bahkan sampai dibantu detail sampai ke pengurusannya gitu ya, itu sekilasnya. Baik, luar biasa ya. Nah, ini yang kadang para pemula UMKM khususnya di sini ya. Tapi kalau dilihat dari daftar ini ada peserta yang memang sudah konsultan. Tidak apa-apa nanti Bapak beliau sudah bisa berbagi ilmu juga nanti di grup ya. Jadi setelah webinar ini masih ada grup, nanti kan sesuai dengan fasilitas yang ditawarkan ada relasi. Nah, itu nanti. Jadi tidak hanya selesai dari situ, nanti ada jalinan relasi. Nah, mau dari mana ekspornya? Mau pasar dulu, produksi dulu, trading dulu. Lihat pada diri sendiri masing-masing. Mungkin kalau UMKM karena kan sudah punya produk ya, mungkin produksi dulu. Jadi tinggal dibenahi produknya sesuai dengan ketentuan ekspor enggak. Nah, nanti untuk produk ini ada disampaikan oleh Bu Nur Wijayanti. Beliau dari Unsud Fakultas Teknologi Pangan. Beliau yang paham tentang produk-produk karena beliau adalah di Fakultas Teknologi Tepat Guna Teknologi Pangan. Nah, mau pasar dulu boleh. Kalau misalkan saya dulu bukan basicnya itu bukan bukan kayu, awal mulanya bukan kayu, bukan rotan. Tapi, nah kenapa tapi? Waktu itu ada namanya inspektor atau dari luar negeri itu ke Indonesia. Memang tugasnya itu jalan-jalan ke wilayah-wilayah yang memang di situ ada banyak sumber daya alam. Nah, ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemulah namanya kayu keras waktu itu ya, kayu keras. Akhirnya memang awal mula berani sekali produksi sesuai, padahal dia permintaannya dengan jaminan dia hanya nungguin. Bisa saja kan lari, tapi ya ternyata ya bisa dipercaya. Tungguin sampai produksi, baru nanti dikeluarkanlah waktu itu kita langsung ke proforma invoice ya. Nah, beda kasusnya dengan rotan. Kalau rotan ini sama sekali memang bukan background-nya. Jadi kebetulan jalan-jalan ke Cirebon. Wah,
kok rotan banyak banget, di situ banyak banget pabrik-pabrik pada bangkrut. Karena waktu itu kan memang gempuran produk Cina itu rotan sintetis luar biasa dahsyatnya. Jadi banyak. Nah, kita main ke beberapa pengusaha di sana, disambut luar biasa. Siapa sih ibaratnya orang lagi kepanasan dikasih es, jadi kayak nyes dikasih air es gitu orang kepanasan itu. Nah, disambutlah. Kita cerita. Tapi kita nggak menjanjikan pasarnya loh Pak waktu itu ya. Terus paling tidak kita ikhtiar. Nah, benar. Waktu itu awal mula ini kalau mau apa namanya pasar dulu. Jadi kalau saya kan memang waktu itu nggak meminimais resiko. Jadi saya foto dulu itu produk-produknya, terus saya pasarin di mana. Nah, nanti di slide berikutnya saya pasarinnya di mana. Dan nah ternyata itu luar biasa antusiasnya mendapat tanggapan dari Ukraina. Nah, waktu itu di Ukraina karena belum ada apa namanya hubungan bank, jadi pakai titik. Luar biasanya ekspor rotan pertama itu kita dapat DP sampai 500 juta. Ada nggak Bu orang Pak, ada nggak orang bisnis itu dimodalin dulu? Jangankan 500 juta, 1 juta aja kadang ya nanti dulu deh, nanti masih ada kebutuhan dan lain-lain, itu biasaan di sini. Tapi subhanallah 500 juta itu bagi kami itu luar biasa. Bisa untuk pulaan istilahnya Bapak Ibu. Jadi akhirnya setelah itu kita kan punya spare waktu. Nah, spare waktu itu akhirnya untuk biar kita bisa produksi dari barang yang kita kemarin pasarkan, terus kita produksi karena kan ada regulasi memang kita harus bawa barang itu ke pabrik kita gitu. Nah, itu singkat cerita ya akhirnya lancar. Nah, atau mau trading dulu. Nah, bisa nih trading dulu misalkan kayak Bu Nurul. Nah, itu tadi moderator. Nanti Bapak Ibu bisa sharing-sharing di grup, di Admindo juga. Admindo itu hampir ada di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya butuh Admindo daerah mana, nah nanti tinggal di sounding aja di grup, nanti kita cari kontak personnya di masing-masing daerah gitu ya. Nah, mau trading dulu silakan trading dulu. Jadi kita itu fokusnya ke trading. Nah, terus bisa banyak barang, produk gitu. Kita modalnya memang perizinan, ya, terus aneka macam produk, iya, relasi. Nah, itu yang penting ya. Jadi sudah paham ya sampai di sini ya Bapak Ibu yang mungkin masih belum terpikiran gimana sih caranya ekspor kayak rumit. Nah, gampang kan Bapak Ibu mau mulai dari mana dulu? Tadi sudah terangkan pasar dulu, produksi dulu, trading dulu gitu ya. Nah, ini setelah sampai itu setelah saya memutuskan, saya mau pasar dulu, saya mau produksi karena sudah punya produk, saya mau trading. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, pelajari dulu regulasi negara kita. Nah, lihat di insw.go.id, lalu pilih INTR ya, nanti lihat saja ya, nanti ini materi saya share ya, kita semua share. Jadi nanti ini bisa dilihat kembali. Atau lihat di inatrade.kemendag.go.id. Ini jangan sampai terlewatkan. Ini Bapak Ibu sudah misalkan antusias, wah saya ternyata dapat pembeli nih tentang produk saya, atau saya dapat ketemu nih relasi. Langsung semangat tanpa melihat ini. Nanti kejadiannya fatal. Ini kenapa saya senang berbagi ini? Saya lebih senang berbagi jatuh bangunnya biar Bapak Ibu yang mengikuti itu tidak sampai mengalami hal yang seperti saya. Kalau kayu masih selesai urusan untuk regulasi negara lolos ya. Nah, yang jadi masalah ini rotan. Ini kesalahan saya waktu itu tidak melihat sini. Sudah senang-senang iklankan, ada yang beli, bahkan mendp nih, coba tidak melihat ini. Nah, ternyata yang namanya rotan itu ada namanya pembatasan kuota Bapak Ibu.
Karena apa? Kita sih setelah direnung-renungkan ya paham maksudnya pemerintah itu waktu itu baik, karena kita kan waktu itu adalah rotan poles ya, dipoles saja. Nah, maksudnya baik biar nanti kalau poles saja kan saking gampangnya. Nah, nanti industri dalam negeri bagaimana? Mereka kalau semuanya diekspor, terus industri dalam negeri mau pakai bahan baku mana? Nah, walaupun sebenarnya di Indonesia itu melimpah. Saya waktu itu nyari bahan baku tidak hanya di Cirebon sampai ke Banjarbaru, Kalimantan, paham ya Bapak Ibu, suasana Banjarbaru itu wah luar biasa, banyak rawa-rawa, kita itu sampai naik perahu sampai sakingnya. Cuma akhirnya ya kita memutuskannya ternyata lebih enak kolaborasi dengan di Cirebon. Di samping karena dekat, juga sistem pembayarannya juga tidak resiko. Kalau di Banjarbaru kan waktu itu kita harus meninggalkan uang, walaupun kita sebenarnya sudah dipercaya cuma Ukraina ya 500 juta, tapi kita sama orang dalam sendiri kadang karena sudah pernah merasakan jatuh bangunnya yang namanya ditipu, jadi hati-hati. Kalau di Banjarbaru tuh maunya bayar, nanti kita pulang. Ya, kalau selama perjalanan pulang itu digarap. Kalau tidak, kita bolak-baliknya jauh. Beda kalau di Cirebon, kita bolak-balik kan paling cuma butuh waktu 40 menit lah kurang lebih. Nah, itu kesalahannya tidak melihat ini. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ternyata sudah memutuskan, wah saya mau pasar dulu, wah saya mau produk, saya mau trading. Nah, lihat di sini. Peraturannya ada di sini, regulasinya di sini. Mana produk yang larangan, mana yang produk tidak dilarang tapi dibatasi. Mana yang produk memang tidak ada peraturan. Kalau kayak lidah buaya itu tidak ada regulasinya. Hampir beberapa produk makanan kuliner itu memang regulasinya di Indonesia yang dibutuhkan paling hanya BP POM, halal, sesuai dengan standar mutu food Indonesia itu aja. Tapi kalau untuk keluar itu nggak ada larangan. Jadi silakan bebas. Kalau produk-produk lain kan kayak beras. Nah, saya pernah dapat permintaan ekspor beras, sudah proses semua, kesalahan juga. Saking senangnya, makanya Bapak Ibu nanti kalau udah ternyata tiba-tiba atau memang sudah rezekinya dapat pembeli, jangan senang dulu, lihat ini dulu nih. Kalau lihat ini nih, insya Allah nanti selamat ya. Jadi lihat ketentuannya apa, baru go mengiyakan, baru berani menerima DP, jangan berani menerima DP dulu tapi belum tahu regulasinya, nanti kelabaan. Waktu itu akhirnya karena saya ternyata rotan poles itu dibatasi, untungnya waktu itu kita ada namanya beliau, mungkin Pak Ambar udah kenal ya, jadi ketua asosiasi pengusaha furniture itu membersamai kita ke pusat, karena waktu itu kita ngadep ke waktu itu masih menterinya Pak Wahmi Idris sama Bu Rini ya. Kalau Bu Rininya masih ada kelonggaran, Pak Wahmi Idrisnya tetap tidak. Akhirnya setelah Pak Ambar memfasilitasi kita, akhirnya dapatlah solusi kita kuotanya diikutkan sama Mentawai. Kebetulan waktu itu ada pengusaha dari Chinese. Enggak tahu itu terserah itu urusannya beliau sama pihak Dagu, itu bisa dapat kuota terserah. Tapi per hari ini sekarang Daglu itu luar biasa transparan. Saya sudah sering bolak-balik, kemarin kebetulan juga ngurus perizinan garmen orang Tasik, transparan semuanya, tidak memang beda dengan zaman waktu itu sebelumnya, beda gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk ekspor lihat dulu regulasi dalam negeri kita, boleh tidak, larangan atau tidak, seandainya dibolehkan ada batasan enggak gitu. Kayak rotan tidak boleh namanya rotan poles, tapi harus wujud. Nah, makanya tadi ada ekspor rotan ke Sudan. Kalau Sudan itu udah pinter, dia dibuat kayak apa namanya, kayak tongkat. Jadi kan itu produk jadi. Kalau produk namanya produk jadi itu boleh. Entah produk jadinya walaupun hanya tongkat itu dibolehkan, tapi kalau hanya poles itu enggak boleh karena itu masih kategori ke dalam bahan baku. Nanti akan membahayakan produksi dalam negeri, kesulitan bahan baku. Kalau misalkan ada produksi lebih lanjut, berarti kan kita menyerap tenaga kerja, terus bisa kolaborasi juga dengan pengrajin-pengrajin kerajinan dan furniture di
Indonesia gitu ya. Ini tentang sekilas regulasi berdasarkan pengalaman saya, apa jatuh bangunnya. Makanya saya selalu wanti-wanti kalau ketemu orang ekspor, ini lihat ini, lihat ini, lihat ini. Jangan sampai kita seneng dapat membeli, terus tiba-tiba terima DP langsung, tapi kita tidak tahu produk kita itu masuk dalam kategori dibatasi, dilarang, atau dibolehkan. Nah, ini dilihatnya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu semua lolos, kita pelajari juga. Biasanya ini kalau sudah ada pembeli, kalau ada pembeli kan tahu nih yang pembeli kita, calon pembeli kita itu orang mana. Nah, pelajari. Kalau misalkan belum menemukan referensinya, tanyakan ke pembeli gitu. Kayak misalkan untuk produk gula semut. Gula semut itu istilahnya gula kristal. Itu semakin besar itu eksportir terbesar ada yang saya kenal itu di Purwokerto. Kalau tempat lain belum tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin dikenal. Itu memang ada ketentuannya tersendiri karena waktu itu sempat karena ada permintaan dan kebetulan dekat, kebetulan kita juga ada ikut koperasi di situ, koperasi gula kristal juga. Ternyata tidak gampang. Karena apa? Kalau ke Eropa itu ada sertifikasi dan badan sertifikasinya itu ada di Jakarta. Nanti kalau datang ke daerah, minim-minim kita menyediakan 200. Jadi 200 itu hilang-hilangan, Bapak Ibu. Hilang-hilangan itu tahu enggak, Bapak Ibu ya? Hilangan itu yo ditolak atau diterima yo 200 jutanya melayang. Nah, saya kan tidak berani gambling waktu itu. Nah, ya akhirnya memutuskan sudahlah, tidak mungkin, bukan bidangnya. Jadi cari aman saja yang low budget, low cost. Biasanya kan pengusaha pengennya gitu ya. Saya juga gitu. Maunya juga nggak ada biaya ya. Nah gitu. Jadi nanti terus di samping kebijakan dari negara sana, terus permintaan apa saja dari buyer kita. Misalkan kalau misalkan kayak produk kayu, kita ada namanya sertifikat fitosanitari. Nanti perlu enggak difumigasi. Kalau misalkan itu bahannya itu berjamur, nanti ada fumigasi. Atau ada permintaan lain-lainnya gitu. Seperti itu. Gitu ya untuk regulasi negara tujuan itu nanti kalau sudah mendapatkan buyer atau pembeli, tanyakan, atau kalau tidak kita pelajari dulu apa sih kebijakan di sana seperti apa, tanyakan langsung juga nggak apa-apa dengan pembeli, jadi malah lebih cepat gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, perizinan. Perizinan ini pada saat kita sudah memutuskan mau mulai ekspor sebagai apa? Mau sebagai pasar, cari pasar dulu, kayak saya dulu, tetap harus ada perizinan Bapak Ibu. Waktu itu kita membuat perizinan memang minimal, kita kan waktu CV ya, pakai CV, minimal itu ada izin industri paling tidak hanya dari pihak kabupaten, tapi juga dari pusat yang survei ke lokasi. Jadi kalau misalkan itu mau diproduksi harus ada mesin yang dipersyaratkan minimal ada minimal mesinnya gitu. Nah itu ya Bapak Ibu, walaupun kita mau mencari pasar dulu, tapi harus disiapkan dulu. Terus apa namanya juga harus jalin dengan lingkungan sempat. Misalkan kalau waktu itu kan kita produk rotan kan sesuatu yang baru ya di Banyumas, wilayah Banyumas. Jadi memang pemerintah setempat belum aware. Akhirnya memang, tapi alhamdulillah waktu itu dapat Bapak Bupati yang luar biasa. Waktu saya laporan keadaan seperti apa, beliau langsung turun tangan bahwa ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena kita juga mengambil beberapa tenaga dari lingkungan. Atau perizinan misalkan trader juga ada perizinannya. Nanti di grup tanya ke ke Bu Nurul ya, nanti Bu Nurul ada di grup ya, setelah ini setelah acara webinar ini semuanya ngumpul di grup. Atau mau produksi, nah kalau produksi ini Bapak Ibu yang sudah jadi UMKM kan udah produksi nih, nah nanti penuhi standarisasinya, nanti terangan detail nih sama Bu Nur tentang bagaimana packagingnya, bagaimana tentang komposisinya dan lain-lain, nanti Bu Nur yang menjelaskan tentang produksinya ini ya. Atau nanti misalkan, oh saya ini aja deh, saya udah punya pasar, saya udah ini, undername boleh. Jadi kalau undername itu kita pinjem bendera orang lain untuk ekspor produk kita, gitu ya. Waktu itu sih kita masih
langganan sama IBEX ya. Tapi kemarin ini saya menjalin hubungan yang baik juga dengan Pak Budi. Beliau juga provider menyediakan undername, itu ada beberapa daerah menyediakan juga gitu. Nanti perhitungannya ada tersendiri gitu ya. Masing-masing ini beda. Gitu. Mungkin ini udah jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya sih pada saat kita awal ekspor ya, sarankan untuk LC ya. Beda memang kasus yang tadi saya di Ukraina, karena memang waktu itu kan belum ada apa namanya relasi langsung korespondensi bank ya. Jadi memang pakai titik. Nah, tapi paling aman itu pakai LC. Nah, cari mitra bank, karena kita kan bank juga nanti akan diuntungkan dengan apa namanya, dengan transaksi kita gitu. Nah, carilah bank yang ramah, proaktif. Artinya si bank itu tahu yang kita butuhkan itu apa. Jangan nunggu kita ngomong dulu, karena kadang pengusaha muda awal atau UMKM itu kadang di awal bingung mau ngapain ya gitu. Nah, pihak bank harus paham, proaktif, siap membantu, bahkan siap membimbing dan mudah dihubungi. Nah, ini waktu itu keputusan kami kepada Bank M ya. Karena waktu saya awal-awal ekspor tuh saya keliling nyari bank mana yang orangnya itu memenuhi kriteria ini. Saya itu, loh saya mau kerjasama jangka panjang loh ya, saya mau ngasih keuntungan loh ya. Kalau saya tidak mendapatkan hal yang apa namanya excellent ya enggak mau gitu kan. Ternyata setelah keliling dari bank ke bank, akhirnya menemukanlah Bank M itu. Nah, yang memenuhi kriteria ini semuanya ya itu tadi, namanya beliau sudah pensiun gitu. Nah, luar biasa memang ini Bapak Ibu juga dari sekarang mulailah bangun relasi dengan apa mitra bank, misalkan memang sudah memutuskan wah saya udah mau nih ekspor mulai dari yang mana ini tadi tiga hal itu tadi ya. Nah nanti tinggal cari-cari ini yang orang banknya memang enak mana, karena setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin bagi saya yang Bank M itu yang memenuhi kriteria ini, mungkin bagi Bapak Ibu bukan Bank M tapi Bank B misalkan, atau bank apa lainnya gitu ya. Ini untuk mencari mitra bank. Nah, nyari forwarder. Forwarder ini juga penting Bapak Ibu, jangan asal penawaran banyak banget Bu pada saat kita ini. Ya memang kadang terekod itu apa namanya? Terekod kita itu aktivitas kita, apalagi kalau di dunia internet ya. Tawaran itu banyak sekali namanya forwarder. Nah, cari forwarder yang bisa memenuhi ini, ramah, solutif. Jadi pada saat misalkan waktu itu kan kalau ngurus CEO dan lain-lain kan saya enggak mau bolak-balik ke Semarang. Nah, yaudah gini aja Bu, yang penting dokumen dikirimkan semua, nanti diurus sana, pokoknya tinggal beres, yang penting nyampe selesai udah sampai ke BL dan lain-lain. Nah, transparan, karena kadang kan ada forwarder yang apa namanya, dia enggak transparan biaya-biaya rinciannya, pokoknya ini total sekian gitu. Kalau saya kebetulan IBEX itu memang transparan, detail, trackingnya segini, terus nanti kapalnya segini, terus biaya-biaya ke bea cukai dan lain, itu rinci gitu. Nah, seperti itu. Bongkar muatnya ada atau sudah include ke trackingnya gitu. Yang jelas berikutnya siap membantu dengan mengurus semuanya tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan di pelabuhan. Gitu ya. Kalau mitra forwarder banyak, kalau yang sekarang hubungan baik ya IBEX, terus yang baru ini adalah Pak Budi Forwarder, itu memang ada beberapa tempat. Beliau juga solutif, maksudnya siap membantu, siap memberikan informasi. Kan kadang ada forwarder yang memang pelit informasi ya, padahal kita butuh orang namanya pemula, pastinya kan inginnya tahu detail ya. Memang nggak apa-apa kita cerewet sedikit gitu. Tapi kalau forwarder yang paham, walaupun kita cerewet, dia akan layani terus gitu kan. Tapi kan kalau yang forwarder mungkin karena nggak telaten, kadang ya nggak terima dengan cerewetnya kita gitu. Nah, jika semuanya sudah terlewati tadi, nah persiapkan draft kontrak Bapak Ibu. Misalkan nih, kalau kemarin saya pas rotan itu, memang kita ngobrol-ngobrol dulu, habis itu ada kesepakatan, terus buat draft sales kontrak, saling dikirim-kirim. Nah, nanti Mbak, ini ada yang tanya, Bu, saya ini kan
apa namanya, bahasa Inggrisnya masih enggak bagus. Di sini tidak dituntut bahasa Inggrisnya bagus, Bapak Ibu ada Google Translate. Kita kan kebanyakan komunikasinya lewat email untuk bukti kan ya. Jadi dokumen ada, atau chatting bisa lewat Facebook, bisa lewat segala macam WA gitu ya. Nah, persiapkan ini. Jadi Bapak Ibu yang udah tadi rule-rule di depan itu selesaikan. Nah, buat draft sales kontraknya. Nanti kalau udah saling koreksi sesuai baru tanda tangan masing-masing. Nah, perhatikan detail juga gitu tentang ketentuan barang, terus kemampuan kita jangan ya tapi ternyata nggak sanggup. Kita jangan sampai mengecewakan pembeli gitu, karena pembeli kan butuh komitmen kita. Kamu harus sudah mengiyakan, ya kamu harus konsekuen dengan iyanya kamu itu kan yang diminta pembeli seperti itu. Nah, sistem pembayaran tadi. Sistem pembayaran juga kalau saya pribadi saya lebih memilih LC. Ada kalanya Titi bisa, tapi nanti kejadian seperti saya sudah jalan bukan rotan ya, kayu. Itu udah jalan berkontainer-kontainer, tiba-tiba di tengah jalan si pembeli bilang, Mini gitu, kalau manggil saya kan Mini gitu. Mini, kita kan sudah kayak saudara nih. Gimana kalau sistem pembayarannya kita rubah aja. Kalau LC kan ribet, ada biaya bank dan lain-lain. Masuk akal ya kan? Nah, saya mengiyakan. Disinilah awal bencananya. Jadi pada saat titik itu memang kita kirim ketentuannya kan BL keluar artinya BL brief oleh kan artinya barang sudah dikapalkan. Memang belum nyampe sana. Kalau LC kan udah langsung ditagihkan ke bank uangnya ya. Nah, kalau ini begitu BL diunjuk ke sana langsung harusnya kalau titik itu harus langsung bayar gitu. Nah, ini tidak. Jadi ngemplang sampai beberapa kontainer ya luar biasa waktu itu ya. Apalagi waktu itu ya kondisi seperti itu, uang sebegitu bagi kami ya luar biasa sekali kerugiannya gitu. Sampai kalang kabut ibaratnya. Ini jangan sampai Bapak Ibu tuh ngalami gini. Kalau bisa ya, kalau memang ada biaya sedikit nggak apa-apalah. Paling kan $10 ya. $10 enggak apa-apa gitu kan. Nah, daripada kita cari aman. Tapi ada kasus khusus kemarin saya pernah ngobrol sama eksportir di Purwokerto karena beliau kan gula kristal. Gula kristal kan memang banyak yang produksi, tapi yang memenuhi syarat Eropa kan baru beliau. Jadi dia berani. Saya tanya, Ibu, kok Ibu berani sih pakai titik? Padahal kalau saya sendiri saya takut, ibaratnya itu kan kesalahan saya waktu itu bisnis pakai yang tadinya LC pindah ke titik karena merasa dekat gitu kan, ternyata dikemplang gitu kan. Nah, kenapa saya berani pakai titik? Karena apa? Untuk produk organik itu tidak semua bisa dipercaya karena organik itu tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dirasakan efeknya itu pun jangka panjang. Nah, misalkan kalau dia udah percaya lab kita itu memang apa adanya, dia akan susah untuk ngemplang ke kita karena kan dia punya pasar banyak. Kalau dia ngemplang ke kita, otomatis kita nggak akan produksi untuk dia dong. Nah, itu alasannya beliau eksportir di Purwokerto, salah satu eksportir, karena waktu itu saya tanya tentang kenapa brand Titi gitu ya. Terus sistem pengirimannya seperti apa, nanti dijelaskan. Apakah mau partial shipment atau sekalian, tapi kalau paling aman tuh partial shipment ya. Kalau partial shipment kan kita paling tidak bisa bernafas. Misalkan jalan 1 kontainer dulu. Misalkan ordernya itu 5 kontainer. Paling tidak ya udahlah jalan 1 kontainer dulu enggak apa-apa. Nanti di situ kan ada di LC-nya kan ada ketentuan-ketentuannya. Terus mekanisme inspeksinya ini penting Bapak Ibu. Karena alhamdulillah waktu itu pas ekspor kebetulan ketemu orang-orang yang memang sudah expert, selalu wanti-wanti itu mekanisme ekspeknya. Kita jangan sampai mau menerima barang kita itu diklaim setelah nyampe itu rugi karena reekspornya reimpor ya berarti ya dari sana ke sini kembalikan itu ribet dan biayanya tinggi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Inspeksinya seperti apa? Nah, kalau kayu kebetulan kan dari pembelinya itu menurunkan inspeksi ke sini ke Indonesia, nanti dibuat namanya sertifikat inspection, itu menunjukkan bahwa barang sesuai dengan yang diminta. Terus ya urusan dia foto-foto ya si inspeksinya. Tapi beda dengan rotan ya, karena rotan kan tidak ada inspeksinya. Cuma kita minta tidak menerima klaim setelah barang nyampe sana gitu kan.
Akhirnya kesepakatannya kita foto, terus kita video, apapun kegiatan kita itu video, misalkan pada saat produksi di video, ini baru ini pengerjaannya di video semua. Terus pada saat tracking masukin ke truk untuk di kontainer, kita video kondisinya seperti ini apa adanya. Kita yang penting kita itu berbisnis itu niatin sun jujur, jangan sampai niatin sun bohong untuk apalah. Bohong pasti akan kepentok gitu. Jujur apa adanya. Ini loh. Nah, waktu itu dengan Ukraina seperti itu. Nah, gitu. Sebenarnya kalau Ukraina nggak perang itu pasarnya masih luas. Karena kebetulan kemarin sebelum pecah kemarin saya kebetulan ada kenalan itu lewat medsos juga. Udah kesan iya memang. Nah, mungkin kalau yang mau main rotan bisa saja cari-cari informasi di Rumania kata beliau. Saya kemarin disamperin sama beliau, Bu, mulai lagi aja rotannya di Rumania. Katanya itu hampir sama dengan culture-nya hampir sama kayak Ukraina untuk rotan gitu. Tapi saya belum ke sana karena ini masih fokus di Jogja dulu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi sistem pembayaran ini penting, mekanisme inspeksinya juga penting. Jangan sampai kita udah capek-capek ngirim ternyata di sana ada reject gitu. Kita ya cari aman lah yang namanya bisnis ya, apalagi ini kan semuanya pakai modal gitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah. Terus selanjutnya kalau sudah itu semua selesai, sales kontrak, produksinya sudah. Nah, siapkan dokumen-dokumen pendukungnya. Ada invoice, packing list. Bapak Ibu udah tahu, paham kan ya bedanya packing list sama invoice. Kalau invoice kan berarti berisi faktur, tagihan, tidak detail. Kalau packing list itu detail, misalkan rotan ini yang panjangnya sekian, ada berapa batang. Terus misalnya kayu yang ukuran sekian-sekian berapa batang, itu detail di packing list. Terus dokumen-dokumen lain, ada dokumen kalau bisa jadi sertifikat fitosanitari, fumigasi, kalau CEO certificate of origin itu biasanya forwarder yang ngurus di sana wilayah provinsi gitu ya. Terus untuk kasus tertentu memang ada yang memang tidak pakai sales kontrak, kayak kayu saya nggak pakai sales kontrak karena kan dari orang sana sudah datang langsung, jadi dia hanya minta proforma invoice untuk meminta pembukaan LC gitu ya. Tapi kalau pas rotan itu pakai sales kontrak, tongkat juga pakai sales kontrak gitu Bapak Ibu. Nah ini tadi kan ada pertanyaan dari Bu Nurul ya, cara nyari pasarnya gimana. Nah ini waktu itu nih andalan saya itu Alibaba sama indonetwork.co.id. Pasang di sini waktu itu foto rotan nih, pajang di sini. Ini. Nah, nyantolnya waktu itu di sini. Ini di sini. Indonetwork ya lumayan juga. Malah setelah dari sini banyak permintaan lokalan malah banyak waktu itu di Indomaret juga. Terus FB sama medsos lainnya. Nah, Bapak Ibu nih yang mulai niat ekspor, mulai perbaiki Facebook-nya, jangan abal-abal. Biodatanya kita apa adanya, jangan bohong, jujur. Karena di sini ada namanya apa? Personal branding kita. Jadi pembeli itu sekarang pinter-pinter, Bapak Ibu lihat bagaimana sih personal branding kita di medsos seperti apa. Nah, makanya jangan posting yang aneh-aneh, status yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Karena itu kalau saat kita memutuskan untuk ekspor itu akan dinilai gitu. Mereka percaya apa tidak sama kita itu akan dinilai di sini gitu. Makanya sekarang saya namanya mengeluh-ngeluh itu kurangi. Kita mending fokusnya tebar informasi, tebar motivasi, kan jadi menambah aura positif kan Bapak Ibu. Atau lainnya bisa jadi nanti mungkin yang memulai bisa kolaborasi nanti dengan Bu Nurul gitu kan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu nih. Tadi kan ada pertanyaan di chat ya, room chat, cara mencari pasarnya. Nah, ini yang saya alami itu seperti ini. Andalannya Alibaba, Indonetwork. Terus nanti di Facebook juga lumayan Bapak Ibu, mau cari orang mana aja ketemu, mau cari forum apa aja ada di Facebook gitu ya. Kalau Instagram kebanyakan lokal, saya belum menemukan di Instagram itu pembeli luar tapi lokal. Kalau Facebook hampir sama. Kemarin ada permintaan apa dari Facebook juga chatting. Cuma dia kekeh minta Titi, kalau Titi no gitu. Kalau saya no, nggak tahu kalau eksportir lain seperti yang di Purwokerto kan itu berani, kalau saya enggak berani. Itu ya Bapak Ibu.
Nah, ini contoh-contoh LC waktu itu. Ini maaf ya, ini di blur karena di sini ada data-data penting juga ya. Ada ini LC. Jadi bentuknya LC itu kayak gini nih Bapak Ibu. Oh, nanti LC itu kayak apa? Bentuknya bagus gitu enggak. Saya pertama ekspor sebenarnya LC itu kayak apa ya? Walah, ternyata ya cuma kertas gitu. Ya kertas tapi isinya tentang ketentuan detail-detail yang diminta yang tadi saya jelaskan di depan gitu. Nah, ini LC ya. Ini proforma invoice. Jadi proforma invoice itu sebelum produksi ada kesepakatan gitu dibuat ya. Nah, terus ini BL, Bill of Lading, ini tak blur juga. Nah ini kasus yang rotan BL-nya, saya akhirnya pakai numpang kuota orang. Kalau numpang kuota orang berarti kan pinjem benderanya dia. Karena kan kesalahan saya tadi, Bapak Ibu udah lihat ya, kesalahan saya adalah tidak pelajari regulasi di Indonesia seperti apa. Dibolehkan cuma dibatasi. Kalau sekarang malah udah larangan sama sekali untuk rotan poles, udah larangan, harus produk jadi. Nah, ini namanya BL. BL itu Bill of Lading. Pada saat kita sudah pengapalan, sudah masuk kapal nih, udah loading, udah mau jalan, udah ya loading ya, udah selesai ke kapal, nanti keluar namanya Bill of Lading. Pembayarannya ya sesuai dengan kesepakatan awal. CNF atau CIF. Kalau saya waktu itu senangnya CNF ya. Terus ini statement advice statement ini pada saat kita udah selesai nih, kita minta nih sama forwarder kita, istilahnya ini loh tolongin saya udah selesai semua no, bantu gitu, misalkan seperti itu advice statement, isinya untuk kita udah siap dikapalkan karena si forwarder butuh ini. Terus beneficiary certificate ini pada saat kita pakai LC itu ada dokumen yang lengkap dikirim ke forwarder kita, ada yang dokumen lengkap dikirim ke bank. Kalau bank itu sudah dapat ada BL-nya ya. Kalau ke forwarder kan ya belum pada BL, tapi kalau ke bank sudah ada BL udah lengkap. Nah, kalau ke bank pulang atau sebelum ke bank kita langsung pos nih. Kalau saya pakainya pos lebih murah EMS. Pernah pakai DHL itu 800-an satu dokumen, 800.000, waktu sekarang udah 1 juta lebih ya. Nah, kemarin ngirim sampel aja 1.500.000 ke kemarin ngirim ke Amerika, hanya satu sampel sedikit aja. Nah, akhirnya saya pakai MS murah, paling cuma hitungan berapa gitu. Ini untuk sertifikatnya gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti BL apa, sertifikat apa, LC apa udah. Nah, selesai Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu yang perlu mungkin jadi catatan buat Bapak Ibu. Jangan pernah bilang sulit kalau belum mencoba. Nice quote, Bu. Nice quote ya, Bu ya. Nah, karena kita kalau belum mencoba nggak akan merasakan bahwa ternyata mudah gitu. Makanya jangan bilang sulit dulu. Coba dulu, rasakan dulu, baru. Nah, nikmati prosesnya. Jatuh bangun bisnis itu udah biasa. Bangkrut dalam bisnis itu udah biasa. Jadi jangan pernah malu untuk bangkrut, Bu. Saya pernah ngalami bangkrut, tidak malu. Tidak punya uang, pernah tidak malu. Ya namanya proses jatuh bangunnya bisnis ya seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Jadi nikmati prosesnya, nanti akan indah. Nanti akan merasakan indahnya sebuah pencapaian. Wow, ternyata saya setelah melampaui jatuh bangunnya bisnis seperti ini gitu, ya. Terima kasih waktu saya serahkan ke Bu Nurul. Mungkin kalau ada tanya jawab silakan, masih ada waktu apa tidak Bu Nurul sebelum sesi kedua? Monggo Bu Nurul. Mungkin bisa dibantu untuk ada pertanyaan. Tadi kayaknya di room chat ada pertanyaan ya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu, sekilas berdasarkan pengalaman yang ada. Nah, masih pakai forwarder karena kalau ekspor mandiri, forwardernya itu saya hanya untuk ngurus ngurus ininya pengapalan, karena kan lokasinya di Semarang, kalau bolak-balik ya lumayan juga ke Semarang, ke pelabuhan sana, terus dokumen dikirim, ya sudah terima beres saja, kita jadi fokusnya diproduksi saja. Gitu ya.
meminta pembayaran menggunakan PayPal, tapi membuat akun PayPal itu syaratnya adalah punya kartu kredit. Apakah ada PayPal nggak pakai kartu kredit, Pak? Setahu saya kemarin saya buat PayPal itu nggak ada kartu kredit. Itu PayPal yang mana ya? Ini Pak Radito ya pertanyaannya. Kemarin saya buat PayPal apa beda ya PayPal-nya? Kalau PayPal saya kemarin nggak ada. Kebetulan kemarin ada transaksi dikit sih pakai PayPal gitu. Monggo ada pertanyaan dari Pak Razi, Muhammad Razi. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Razi. Ya, ini kami dari Aceh nih Bu. Wah, luar biasa. Salam kenal Bapak. Jauh ya Pak. Terima kasih Bu. Sangat menarik apa yang Ibu paparkan. Ya. Tentang apa? Cara ekspor ya. Ya. Ekspor Ibu selama ini sungguh sangat sangat bagus ya. Dan saya di Aceh ini ada peluang ekspor, terutama kan kalau kita tentang tentang apa Pak? Kurang dengar apa itu tentang apa tadi? Apa? Briket arang. Oh, biar arang ya, karkul ya, karkul. Briket yang dicemplung dari cangkang kelapa sawit. Iya. Oh, cangkang kelapa sawit ya Pak ya? Iya, gimana Pak? Suaranya Pak Razi putus-putus Pak. Di saya ini kedengarannya putus-putus. Apa ya? Mungkin bisa ditulis di chat room Pak, karena suaranya kan putus-putus. Sebenarnya enak pakai suara ya, nggak capek nulis, tapi ya memang karena putus-putus nggak kedengaran juga. Oh, ada yang Bu Nurul. Wah, Bu Nurul ini Bu Nurul nanyanya nanti. Kita ngobrol di belakang ya Bu Nurul. Silakan yang raise hand siapa ini? Bu Nurul mah udah expertnya nanti Bu. Kita nanti banyak semuanya. Ya, aku mau nanya. Ya Pak. Bentar ini. Siapa saya ini? Bu. Ya. Silakan Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik Bu, ini webinarnya sangat menarik. Mudahnya ekspor bagi pemula. Di sini saya sudah punya produk Bu. Produknya ini gula aren, tapi pemasarannya masih lewat Instagram, Facebook Bu, gitu. Kemudian tadi dibilang Ibu pas penyampaian itu perlunya ada masalah sertifikasi tadi Bu ya. Kemudian yang saya tanyakan gini, apakah seperti produk gula aren ini bisa diekspor ke luar negeri gitu Bu. Kemudian apakah pertanyaan kedua, apakah kita perlu bermitra dengan bank tadi Bu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, tadi ada yang namanya under name produk gitu. Apakah seperti gula ini masih perlu menggunakan under name produk atau bisa pribadi? Itu pertanyaan saya 3. Baik Pak Said ya, langsung saya jawab tentang gula bisa ekspornya semuanya, lihat ketentuannya tadi di slide yang tadi itu Inatrade. Iya, Bu. Tapi sejauh ini memang belum ada larangan ya. Sejauh ini info terbaru perlu selalu, makanya Bapak itu tadi nanti materi saya bagikan itu di slide yang tadi Inatrade itu cek gula di situ. Nah, apakah perlu sertifikasi? Tergantung. Kalau sertifikasi itu kan yang meminta dari pihak pembeli. Kayak misalkan gula kristal itu kemarin kan yang minta Eropa, itu memang ada sertifikasi tersendiri dari sana. Mungkin bagi mereka itu belum percaya dengan laboratorium di sini atau sertifikasi di sini, karena bagi mereka misalkan gula itu pohonnya dekat dengan
tanaman yang disemprot pakai pestisida itu udah tidak memenuhi syarat gitu. Nah, sampai segitu. Nah, terus yang kedua tentang bank. Kalau bank mau bekerja sama apa tidak, itu tergantung Bapak mau memutuskan mau pakai TT apa mau pakai LC. Kalau LC ya mau nggak mau kita harus lihat bank. TT juga harus lihat bank, Pak. Atau tadi kayak pertanyaannya Pak Radito ya, Pak Hardono, itu pakai PayPal ya. Tapi saya belum kalau jumlah besar mungkin karena mungkin saya masih kolonial ya, belum berani kalau pakai PayPal. Tapi kalau yang sekarang udah nyoba PayPal ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih aman pakai LC. Kalau titik ya tadi kasusnya kalau yang eksportir memang nggak ada pesaing atau susah dan di sana buyer memang membutuhkan, mungkin buyer akan jaga kepercayaan itu gitu ya. Terus selanjutnya tentang undername. Undername itu misalkan kita ada produk yang memang dipersyaratkan izinnya bla 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 gitu kan. Ternyata kita tidak memenuhi syarat. Nah, itu bisa pakai undername atau kita perusahaannya belum punya perusahaan. Nah, itu pakai undername. Atau apa namanya? Waktunya terlalu mepet, ternyata produk yang diminta saya ada, tapi izin saya tidak memenuhi syarat, itu bisa pakai undername. Makanya Bapak Ibu sebelum memutuskan untuk ekspor sesuatu, pelajari dulu regulasinya, saya harus izinnya apa saja sih, seandainya kalau produksi mesin apa yang harus tersedia gitu, karena itu biasanya diminta dari pada saat ada inspeksi lapangan gitu. Nah, terus kalau misalkan wah saya belum siap semua ya sudah undername. Memang konsekuensinya undername itu memang ada biaya, tapi kalau memang dikalkulasi ternyata masih untung ya enggak apa-apa biar nggak pusing gitu. Gitu Pak Said mungkin bisa menjawab. Oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin Bu nanti bisa share gitu apa yang tentang gula tadi Bu, yang di apa tadi yang di Jawa Barat atau lupa saya. Nanti ada bisa di grup, nanti tak carikan di regulasinya. Oke, ya Pak. Oke Bu, Yuk, makasih Bu. Ya, sama-sama. Tadi yang raise hand siapa lagi? Ada ini siapa ini? Sudah ya, Bu Nurul kayaknya sudah. Kalau memang sudah nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke pemateri berikutnya. Bu Nur Wijayanti, monggo Bu Nurul. Nanti Bapak Ibu yang memang ingin tahu tentang produk ekspor berbagai macam, oh saya punya produk nih, nanti ada Bu Nurul juga ya. Nanti kita habis ini kita pokoknya membangun relasi di grup ya, kita pokoknya saling membantu, kalau bisa win-win-win, tidak saling merugikan gitu ya. Gitu, Bu Nurul, monggo waktu dan tempat saya serahkan untuk sesi berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa masuk di grup, karena kita akan sampai jam 11 ya, khawatirnya nanti melewati ke apa namanya waktunya sholat Jumat. Monggo Bu Nurul. Bu Nurul, monggo, masih ada. Ini alhamdulillah Bu Parmini diskusi materinya sangat bagus dan teman-teman di grup ini alhamdulillah juga sudah merespon dengan semangat. Mudah-mudahan semangat ini tidak berhenti begitu saja dan terus berlanjut nanti di grup begitu, dan insya Allah saya juga akan siap membantu bagaimana teman-teman di daerah bisa bergulir dengan baik semua, sehingga para pendekar-pendekar ekspor ini akan bermunculan dan negeri kita tidak menjadi kambing perah aja ya. Kita siap ekspor sendiri, siap pakai label sendiri, jangan sampai produk-produk kita tapi yang punya nama adalah Singapura, yang punya nama adalah Cina. Nanti ke depan produk-produk kita akan bernama Putra-Putri Indonesia. Semua anak-anak saya yang bagus semua menjadi pendekar-pendekar ekspor yang mumpuni begitu. Baik Bu, saya lanjutkan dengan selayang pandang dari Bu Wijayanti. Pemateri kedua Ibu. Nggih, saya lanjutkan ke situ. Nah, kalau untuk pertanyaan-pertanyaan nanti kalau ada waktu kita beri kesempatan sambil potret-potret nanti, dan kalau tidak ada waktu insya Allah kita lanjutkan di grup saja begitu, karena materi ekspor ini saya pikir tidak cukup
satu kali saja, tapi sampai 1 tahun, 2 tahun baru bisa begitu. Tergantung individu begitu. Tapi kita akan berusaha bagaimana adik-adik atau teman-teman atau saudara-saudara saya ini bisa menikmati uang-uang dolar begitu. Bayangin kalau di Indonesia cabai jamu cukup 50.000, tapi kalau di Amerika, di Boston, kita bisa jual 3.400.000. Yuk kita tantang semua itu uang dolar itu. Monggo, selanjutnya adalah Bu Wijayanti. Saya akan menimba ilmu dari Bu Wijayanti. Mudah-mudahan ilmu ini bisa membekali sekalipun sedikit atau banyak, bisa membekali kita semua sehingga kita bisa semakin kuat, semakin bisa berdaya di ajang internasional begitu. Monggo Bu Wijayanti, bismillah, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cek suara saya terdengar jelas? Jelas Bu Nurul, Bu Nur Wijayanti. Jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya salam hormat dan salam kenal untuk Ibu Parmini sebagai narasumber sekaligus dosen dari STIE Yogyakarta. Ini sahabat saya dulu di Universitas Peradaban. Kemudian salam hormat juga kepada Ibu Nurul ya dari PT Alam Nusantara Jaya ya kalau nggak salah, dan sebagai moderator. Kemudian kepada yang terhormat Ketua APMIMDO DPD Yogyakarta yang tadi sudah memberikan sambutannya, dan para hadirin semua peserta yang antusias sekali. Saya tadi melihat dan mendengarnya, subhanallah ya, alhamdulillah, yang kami hormati pula. Saya juga banyak belajar dari Bu Parmini ini yang sudah pengalamannya insya Allah ya tentang ekspor. Nah di sini saya mungkin hanya sharing-sharing saja nih Bapak Ibu semua, karena saya sebenarnya tidak mempunyai pengalaman ekspor, tapi saya akan menambahkan materi tentang yang melengkapi atau mungkin menambah sedikit ya terkait dengan produk-produk olahan yang berpotensi ekspor. Kebetulan juga saya di dosen Prodi Teknologi Pangan Paperta Unsud dan sekaligus sebagai pengelola Pusat Inkubator Bisnis LPPM Unsud, yang dimana kita juga melakukan pendampingan kepada UMKM di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Seperti itu. Mungkin perkenalannya sedikit saja, nanti dilanjutkan di grup nih Bapak Ibu. Saya sebetulnya ini, wah subhanallah, ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari Bu Parmini. Nah, saya mohon izin share untuk materinya. Nah, kebetulan juga ada UKM yang sudah ekspor yang kami bina, juga ada rekan kami yang juga eksportir juga, dan nanti kita akan sharing-sharing bersama. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan produk olahan pangan yang berpotensi ekspor. Karena saya dari bidang pangan, jadi saya ingin sharing-sharing tentang produk pangan. Nah, sebelum kita masuk ke ekspornya, kita bicarakan dulu tentang apa itu makanan olahan. Apakah semua produk makanan atau produk pertanian itu termasuk sebagai makanan olahan? Apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, makanan olahan itu adalah berbagai telah melewati proses tertentu. Jadi, ketika makanan itu sudah melalui proses tertentu, proses apapun itu, baik itu pemanasan, direbus, atau dikukus, kemudian pengeringan, pengalengan, pembekuan, pengemasan, dan sebagainya, itu termasuk kategori makanan olahan. Makanan olahan. Kalau masih utuh, itu berarti belum makan olahan. Nah, makanan olahan ini ternyata juga bisa menjadi salah satu makanan yang berpotensi untuk diekspor. Jadi, bisa
barangkali di sini mungkin Bapak Ibu UKM yang banyak produknya terkait dengan produk makanan. Contohnya juga tadi yang dari Aceh, juga dari produknya tentang gula ya. Kebetulan juga ada rekan kami yang ekspor gula juga di daerah Purwokerto. Nah, untuk produk makanan olahan ini, proses ini sengaja dilakukan kepada makanan dengan suatu tujuan tertentu ya. Bisa tujuannya untuk memperpanjang masa simpan atau mungkin untuk menambah estetika dari makanan itu atau untuk meningkatkan nilai estetiknya. Contohnya adalah proses pengeringan dan pembekuan bertujuan agar makanan dapat disimpan lebih lama. Nah, ini terkait makanan olahan. Makanan olahan apa saja sih yang bisa berpotensi bisa diekspor? Mungkin sangat banyak sekali ya, cuman ada beberapa yang kita tahu, mungkin ada yang belum tahu juga, ya. Nah, dari berdasarkan berbagai informasi yang saya peroleh ya, terutama dari Kementerian RI yang disampaikan oleh Wakil Kementerian RI, pada tahun 2020 ada produk makanan olahan yang paling dicari di pasar ekspor. Di antaranya adalah udang kemasan, kemudian kopi instan, dan makanan olahan lainnya. Makanan olahan lainnya ini sangat banyak sekali nih Bapak Ibu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu UMKM banyak yang hadir di daerah sekitar Yogyakarta dan bahkan tadi ya dari seluruh Indonesia, subhanallah, alhamdulillah kita bisa sharing-sharing. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing-sharing nanti, saling menimba ilmu, saling sharing ilmu yang sudah, pengalaman yang sudah pernah. Nah, untuk udang kemasan ini sendiri diekspor ke negara baik Amerika, Jepang, Belanda, Puerto Rico, ini sudah mewakili dari Amerika, Asia, dan Eropa ya. Dari Amerika Serikat ternyata mempunyai persentase yang paling tinggi, yaitu 78,8%. Ini produk-produk ini yang paling dicari di tahun 2020 dan 2021. Mungkin di 2022 ini nanti akan ada produk lainnya barangkali. Terus ada juga ke negara Jepang ya. Jepang sekitar 11%. Tadi juga produk yang gula tadi juga berpotensi untuk diekspor. Lalu Belanda, kemudian Puerto Rico, nah ini presentasinya di bawah para Amerika Serikat dan Jepang. Ini untuk udang kemasan. Kemudian untuk produk yang kedua adalah kopi instan. Ini masih berdasarkan dari data Kementerian RI yang paling dicari atau paling diminati oleh negara-negara ekspor produk kopi instan. Nah, mungkin sekarang juga lagi booming ini ya. Jadi tiap-tiap daerah sedang digalakkan kopi ya, termasuk di daerah Banyumas ya. Jadi primadona kopi itu menjadi primadona karena berpotensi ya pasarnya sedang naik daun ya. Nah, untuk kopi instan ini tujuan negara ekspornya adalah Filipina, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, dan China. Mungkin ada beberapa negara lain yang prosesnya lebih kecil, tapi paling besar kopi instan ini diekspor ke negara Filipina sekitar 20%. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin dari daerah Jogja ada kopi instan, kopi yang bisa berkualitas baik dan berpotensi ekspor. Nah, bisa itu belajar dari Bu Parmini bagaimana cara mengekspornya ya, walaupun tadi mungkin Bu Parmini ekspornya kayu, tapi bisa tentang alurnya, bagaimana alurnya sampai barang itu diekspor. Tuh. Kemudian makanan olahan lainnya. Nah, makanan olahan lainnya itu sangat banyak sekali ya, jadi dirangkum jadi satu. Nah, ini beberapa negara yang berminat ya terhadap makanan olahan dari produk sangat banyak sekali ya. Di antaranya negara Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, dan China. Negara-negara di tetangga kita ternyata juga berminat terkait dengan produk-produk olahan makanan dari Indonesia.
Mulai sekarang untuk Bapak Ibu UMKM yang sudah mempunyai produk, ya, produknya masih biasa-biasa saja, ya segera tingkatkan kualitas produknya dan juga dari segi keamanan, dari segi sertifikasi produk dan perizinan, supaya nanti kita merasa sudah siap ya, sudah mendapatkan informasi keseluruhan terkait ekspor bisa diekspor ya. Nah, untuk produk lain yang masuk 15 teratas, makanan olahan mungkin ada yang baik, lanjutkan. Produk lainnya selain produk tadi ada 15 teratas ya. Jadi produk lain yang masuk 15 teratas makanan olahan dan berkontribusi mendongkrak ekspor makanan olahan Indonesia. Apa saja? Nah, banyak sekali ya. Ada wafer, waffle, ikan kemasan, kemudian mie instan, ada biskuit, cemilan buah ya. Ada juga kacang, saus, kembang gula, minum ringan, sereal, ada coklat, olahan makanan dari tepung. Nah, ini salah satu juga produk dari daerah Banjarnegara juga ada ekspor, kemudian jus nanas dan lain-lain. Nah, produk-produk makanan ini ternyata bisa mendongkrak ekspor ya sekitar 95,4% dari total ekspor makanan di Indonesia pada tahun 2020. Mungkin dari Bapak Ibu UMKM juga mempunyai produk-produk di antara itu ya, itu bisa menjadikan semangat untuk mempersiapkan produknya supaya bisa diekspor ya. Ya tentunya dengan memperhatikan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Farmini. Nah, mana saja negara tujuan yang bisa untuk ekspor makanan olahan dari Indonesia. Nah, 15 negara tujuan ekspor itu diantaranya adalah ada Amerika, kemudian Filipina, lalu ada Malaysia, dan ada China, Singapura, ya Jepang dan lain-lain ya. Itu negara-negara yang sering menjadi tujuan ekspor produk-produk olahan makanan Indonesia. Ternyata itu bisa berkontribusi 81,04% dari total ekspor makanan olahan 2020. Ya, jadi sangat berpotensi sekali ya. Jadi, jangan berkecil hati, misalnya produk saya cuma minuman saja gitu. Hanya dijual di lokal, jangan seperti itu ya. Semangat tadi yang dikobarkan oleh Bu Farmini ya. Jadi yang penting adalah produknya berkualitas dulu. Jadi semua persyaratan sebelum ekspor, semua persyaratan harus disiapkan dulu, baru nanti tadi ya peluang-peluang ekspor mana yang bisa diraih. Oke. Nah, selain produk-produk tadi juga ada cemilan nih yang berpotensi ekspor. Ada saya mendengar dari beberapa rekan dan beberapa UMKM yang pernah mengekspor ya, ada lanting, ada keripik singkong, keripik jagung, juga keripik pisang, keripik kentang, keripik tempe dan lain-lain. Waktu itu juga pernah ada yang cari ya keripik tempe, tetapi kualitas kuantitasnya dan keseragaman produknya belum ini, jadi masih berusaha memperbaiki salah satu UKM di daerah Banjar. Kemudian produk lain selain cemilan ini, nanti Bapak Ibu para UMKM mungkin bisa cari-cari pengalaman, cari-cari informasi baik di website ataupun di rekan-rekan yang misalnya di Apindo itu bisa sharing informasi, pasti akan ada peluang di situ untuk ekspor ya. Nah, beberapa produk pangan lainnya yang diekspor ya, potensi ekspor itu kalau di daerah, kemudian saya di daerah Purwokerto ya, Banyumas,
itu ada gula kelapa kristal atau gula semut yang tadi juga sempat disinggung oleh Bu Parmini, dan ini juga rekan saya juga dia ekspor juga ke Jepang dan Amerika dan kalau nggak salah ya kemarin jadi kemudian ada tepung singkong termodifikasi atau mocaf. Nah ini merupakan ekspor kalau untuk yang mocaf merupakan ekspor pertama ini di daerah Banjarnegara, ekspor pertama di daerah sini yang ekspor mocaf ke luar negeri. Sangat diapresiasi oleh pemerintah ya. Nah, untuk gula kelapa kristal juga sudah beberapa yang menjadi ekspor di daerah Banyumas. Sudah beberapa tahun terakhir ini menjadi primadona ya gula semut. Dulu mungkin juga ada gula cetak. Sekarang juga ada juga beberapa buyer yang cari gula kelapa cetak. Ya kemarin saya juga sempat membantu untuk mencarikan produk gula kelapa cetak dan ada permintaan juga gula semut. Kalau saya bukan eksportirnya ya, tapi hanya membantu eksportir mencarikan produk untuk diekspor ke luar negeri. Jadi sempat deal juga untuk gula kelapa cetak. Ternyata ketika sudah mau berangkat, peti kemasnya agak ini apa ada kenaikan harga, jadi harus di-arrange lagi. Itu sayang sekali. Karena produknya sudah sampel produknya sudah dikirim ke 4 negara. Oke. Nah, mungkin ini bisa menyinggung tadi ya terkait yang penanya Bapak tadi kalau nggak salah dari Aceh terkait gula aren ya, hampir mirip ya. Produknya sejenis dengan gula semut. Gula semutnya dari kelapa. Nah, berdasarkan beberapa eksportir yang ekspor produknya itu syarat untuk gula semut diekspor itu adalah memenuhi SII 026885. Ini adalah standar gula kristal dari standarnya SNI ya, standar tentang gula kristal. Nanti bisa dilihat detailnya di webnya BSN atau dari Kemendak itu bisa standar gula kristal SNI itu seperti apa. Kemudian memenuhi syarat mutu gula semut organik. Nah, ini untuk buyer beberapa negara di luar itu memang mensyaratkan gula semut itu organik. Ya memang kalau gula semut sebagian besar organik, karena kalau misalnya tidak organik dia agak susah untuk jadi gula semut. Ya beda dengan gula kelapa cetak. Kalau gula kelapa cetak mungkin masih ada tambahan obatnya atau mungkin juga belum organik tetapi alami ya. Beda alami dan organik. Kalau organik itu dari mulai budidaya sampai akhir itu semuanya harus organik. Kemudian memiliki kadar air maksimal 2% dan memiliki ukuran mesh antara 12 sampai 18. Tapi umumnya untuk mesh ini buyer itu lebih suka dengan ukuran mesh yang 18 karena tidak terlalu besar, jadi kecil lebih lembut. Apa sih syarat mutu gula semut organik itu? Syarat atau hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan mengajukan sertifikat organik. Jadi sertifikat organik ini bisa dari produksi tanamannya dan juga dari produk olahannya. Ya mungkin nanti ini materinya juga di-share ke Bapak Ibu peserta. Ini dari produksi tanamannya, karena kalau sertifikat organik itu tidak hanya dari produknya, tapi dari mulai tanahnya, tanamannya, kemudian budidayanya, cara budidayanya, ya tadi sudah disinggung ya, tidak boleh berdampingan dengan tanaman yang pestisida itu. Ya, kemudian olahannya juga sama sekali boleh mengandung obat atau metode yang masih digunakan oleh beberapa petani atau penggarus dari gula. Oke, itu beberapa syaratnya banyak nanti bisa dipelajari, dibaca ya. Ada sistem mutu produk organik, ya. Kemudian ada pengolahan, sejarah tata lahan dan seterusnya itu terkait dengan produk. Kemudian kalau untuk produk olahannya ada
rencana pengelolaan organik, ada personil dan struktur organisasi, ada sketsa lokasi dan bidang produksi, ada alur produksi, layout produksi, dan lain-lainnya. Itu banyak video-video nanti bisa dibaca. Oke. Nah, itu yang menjadi syarat untuk mengajukan sertifikat organik. Mungkin dari petani ataupun dari koperasi ataupun dari pribadi yang akan mengekspor gula tersebut belum mempunyai sertifikat organik, bisa tadi ya kayak yang disampaikan Bu Parmi gitu ya, di jam namanya atau benderanya, kemudian juga dari eksportirnya. Jadi ininya apa, sertifikat organik bisa juga tidak, namanya itu bukan dari atas nama dari petani atau karena untuk memenuhi dari buyer itu harus sertifikat organik. Jadi mungkin dari pengolahan dan ininya sudah alami semua ya, tapi ketika organik itu harus ada sertifikat. Dan untuk tujuan ekspor masing-masing negara itu mempunyai ini yang berbeda-beda ya, kayak misalnya sertifikat organik kan ada beberapa jenis yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi. Misalnya kalau misalnya ekspor ke Jepang itu biasanya berbeda dengan ekspor ke Amerika ya. Kalau misalnya ke Jepang biasanya dia ininya sertifikat organiknya dari EcoCert ya. Jadi Bapak Ibu bisa searching ya macam-macam sertifikat. Kemudian ada kontrol union ya. Kontrol union ini biasanya oleh Eropa ya, Eropa ya, nanti ada Amerika juga ada kontrol union. Jadi selain tadi mempelajari peraturan dalam negeri, juga peraturan yang ada di negara tujuan yang menjadi persyaratan. Nah, dari persyaratan itu semua yang intinya adalah bisa dirangkum ya secara umum. Sebelum UMKM mengekspor produknya itu memastikan kualitas produknya dulu. Ya, apakah produk itu berkualitas dan konsisten menjaga kualitas produknya. Kemudian melengkapi perizinan produk. Ya, kemudian menyiapkan kemasan yang sesuai standar. Nah, ini Z dari permintaan dari buyer ya. Apa yang mereka inginkan, termasuk perizinan produknya juga mereka yang inginkan. Kalau gula itu umumnya itu sertifikat organik. Dan yang lain-lain misalnya SSC katanya, lalu ada yang mensyaratkan HACCP mungkin ya, tergantung negara tujuannya. Mengantisipasi resiko yang sudah terprediksi dengan perlindungan asuransi. Dia menyiasati pembayaran yang nah, kalau untuk teknis ekspornya mungkin yang lebih berpengalaman itu nanti bisa dikatakan. Itu secara umum yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh UMKM sebelum mengekspor produk dari UMKM. Nah, apa sih standar wajib untuk ekspor produk makanan ya? Ini berdasarkan COP RI bahwa produk makanan itu kan berkaitan erat dengan kesehatan penduduk yang mengkonsumsinya. Jadi harus diperhatikan standarnya itu apa saja, standarnya itu apa. Nah, negara tujuan itu juga mempunyai regulasi yang berbeda-beda. Jadi standarnya lebih ketat dari standar dari Indonesia. Misalnya kayak Jepang itu standarnya ketat ya, dibandingkan dengan Nah, berikut ini komponen-komponen yang umumnya diwajibkan oleh berbagai negara tujuan ekspor untuk produk makanan ya. Ini deskripsi singkat saja saya sampaikan ya. Misalnya ada residu pestisida, kemudian ada kontaminan, ada kontaminasi mikrobiologi, aditif itu zat tambahan makanan atau bahan tambahan makanan, enzim dan perasa, lalu pengemasan dan pelabelan. Masing-masing ini
mempunyai batas tertentu, batas toleransi yang diperbolehkan untuk ekspor dan berdasarkan ketentuan atau regulasi negara tujuan. Itu masing-masing negara itu berbeda-beda. Residu pestisida misalnya, ada batas maksimal yang dibolehkan pada produk makanan. Misalnya ada aldicarb, endosulfan, ini tidak saya sebutkan berapa ini presentasinya ya, karena masing-masing berbeda, gantung permintaan buyernya. Kemudian batas maksimal kontaminan tertentu atau barang yang tidak boleh tercampur yang diperbolehkan pada bahan makanan, misalnya zinc, copper, merkuri ya. Kemudian kriteria mikrobiologi tidak diperbolehkan pada produk makanan, misalnya E. coli, salmonella, yeast ya. Ini kan termasuk bakteri patogen ya, yang sangat bahaya efeknya bagi kesehatan. Jadi, semua itu ada batas maksimal. Ya. Kemudian ada daftar aditif ya, bahan tambahan, enzim dan perasa yang diizinkan penggunaannya dalam bahan. Kalau di Indonesia, standar yang bisa menjadi acuan adalah standar BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu mungkin standarnya kita mengacu itu dulu, nanti ketika mau ekspor bisa menyesuaikan masing-masing negara, apakah sama dengan BPOM atau mungkin di atas. Kemudian daftar contohnya adalah MDG ya, ada berapa ini, ada yang sedikit boleh ya, berapa. Itu ada presentasinya, sangat kalau dilihat daftar di BPOM peraturan BPOM itu sangat detail sekali berapa presentasinya, ukuran-ukurannya berapa. Kemudian pengemasan. Nah, pengemasan bahan baku yang diperbolehkan bersentuhan dengan makanan, ya, khususnya pada kemasan makanan individu atau jumlah besar atau bersifat bulky. Ya. Kemudian pelabelan itu persyaratan informasi pelabelan pada produk makanan. Informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan, dalam label kemasan, dalam label makanan, ya, itu ada standarnya. Dan di sini juga diuraikan tentang detail pelabelan gizi, ya, atau angka kecukupan gizi, ya, atau nutrition fact, ya, dan bahan baku yang dapat menyebabkan alergi bagi konsumen. Kadang kan kita melihat ya di kemasan itu mengandung alergen, itu yang bahan alergi yang mungkin ada konsumen yang tidak boleh mengkonsumsi itu, nah itu harus disebutkan ya, bahan alergen apa saja. Biasanya di komposisi itu mengandung alergen, itu dicetak tebal ya, atau di tebal dan miring, atau ditulis di kolom sendiri itu bahan alergennya. Ini mengandung telur, ternyata telur itu termasuk alergen. Ya. Kemudian makanan berbasis jamur. Nah, terkait produk makanan itu pasti akan bersinggungan dengan kemasan yang digunakan apa untuk ekspor ya, ekspor produk makanan. Nah, di sini ada ahli tentang kemasan misalnya, dosen dari Unsur di Rifah. Yang mohon izin sharing-sharing. Oh ini Rifah. Oke, pengemas barang ekspor ya. Jadi kita sudah biasa ya, terutama UMKM ini sudah biasa mengemas produk makanan sedemikian rupa cantiknya, atau ya, sedemikian bagusnya supaya produk itu bisa terlindungi, bisa lebih bagus, bisa lebih awet ya. Mungkin itu tujuan dari ya, atau mungkin punya tujuan lainnya Bapak Ibu yang mengemas produk. Begitu pula untuk ekspor. Juga produk makanan itu juga harus dikemas dengan baik dan memenuhi standar ekspor. Karena fungsi paling mendasar dari kemasan adalah mempertahankan dan melindungi produk. Ya. Namun dengan adanya perubahan pola dalam masyarakat, kemasan itu mempunyai fungsi yang bermacam-macam, lebih kompleks lagi, sehingga nantinya bisa berdaya saing di dalam pasar. Ya. Mungkin dulu kemasan hanya kemasan yang menyentuh atau bersentuhan langsung dengan makanan. Ternyata sekarang sudah berkembang menjadi bervariasi, ya, lebih kompleks.
Ada kemasan, udah kemasan yang langsung menyentuh dengan kemasan primer ya, nanti ada dikemas lagi. Nah itu, dan jenis kemasan pun tuh sangat bermacam-macam. Fungsi pengemasan itu sendiri adalah pertama untuk mengawetkan dan memperlambat atau mencegah barang menjadi rusak. Kita bisa lihat ya, barang dikemas dengan barang tidak dikemas tentu lebih awet. Apalagi menggunakan bahan-bahan atau bahan pengemasan yang bisa mempertahan masa simpan. Misalnya untuk produk makanan yang mudah rusak, ya bisa dengan kemasan yang aluminium foil misalnya, ya, karena sifat aluminium foil itu bisa mempertahankan gizi atau nutrisi sehingga tidak mudah rusak. Mungkin dengan kemasan yang tebal kemudian divakum, itu juga macam-macam sekali jenis kemasan yang bisa kemudian melindungi barang terhadap risiko kerusakan selama transportasi dari pabrik hingga digunakan di rumah. Tentu ya, kita kalau misalnya dulu lah ya, makanan tradisional itu hanya disajikan dengan kita beli di pasar. Di pasar itu dengan daun itu terbuka, ya. Beda dengan sekarang banyak yang dikemas misalnya selain dengan daun misalnya dengan mika atau mungkin dengan dus dengan plastik yang di double dengan dus yang dus dengan ada plastiknya tuh ya, itu sangat bervariasi sekali jenis sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomis dan nilai jual dari produk tersebut. Kemudian membuat barang menarik. Kadang-kadang kan kalau kita belum tahu produknya, biasanya lihat kemasan dulu ya, lihat performa pertamanya dulu. Oh ini rasanya bagus nih, sehingga produknya bagus. Meskipun tidak pasti juga ya, kalau kita beli oleh-oleh kadang ininya kemasannya bagus, ternyata sampai rumah kadang-kadang cuma sedikit atau tidak sesuai harapan. Kemudian yang keempat, memberikan informasi mengenai produk. Karena di dalam kemasan itu sebaiknya lebih baiknya itu ada pelabelan yang mencakup situ informasi tentang produk. Dari nama produk, brand, kemudian produk produsen yang atau diproduksi oleh siapa, dan komposisi produk, Veneto, lalu bisa informasi nilai gizi atau impact kadaluarsa itu ya, yang bisa disampaikan di dalam label produk. Mencegah pemalsuan, ya kan, dengan adanya informasi produk itu dalam kemasan juga mencegah pemalsuan kita dengan produk yang lalu mempermudah dalam mengangkut dan mengangkut produk dan aman terhadap lingkungan. Nah, terlindungi jadi aman. Jadi kemasan merupakan faktor yang sangat penting untuk meraih pasar yang ditargetkan. Biasanya kalau misalnya buyer yang syarat untuk produk ekspor itu tergantung permintaannya. Ada yang kemas curah saja. Nah, ini saya contohkan, saya gula ya. Dikemas curah saja, nanti dia punya ini sendiri ya, sendiri. Sampai kayak tadi ya, sistemnya sampai hanya di kapal saja atau mungkin sampai ke tempat tujuan. Nah itu tergantung permintaan. Ada yang dikemas misalnya lebih kecil, misalnya 2 kiloan atau 10 kiloan gitu, terus nanti dimasukkan dari pendidikan para ahli, 80% daya tarik dilakukan melalui penglihatan ya. Jadi perlunya desain grafis terhadap kemasan dari warna, bentuk, merek, ilustrasi, huruf, itu semua bisa mempengaruhi daya tarik secara visual. Ya, buatlah kemasan yang sebaik mungkin terkait dengan ketertarikan konsumen, supaya konsumen itu lebih tertarik dan lebih marketable. Untuk setiap produk diperlukan aspek hukum sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku.
Untuk di Indonesia, peraturan yang berlaku ini diatur oleh Badan POM. Dan jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi, produk itu akan gagal untuk dipasarkan atau mungkin juga diajukan ke meja hijau. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan. Misalnya kita memproduksi suatu produk dan itu belum punya legalitas sertifikasi produk, yaitu apakah itu PIRT, Badan POM atau apa, ternyata ada pesaing kita yang merasa tersaingi. Nah, dia bisa laporkan ya, itu menjadi kelemahan. Makanya kalau misalnya sudah punya produk, lebih baik diurus sertifikasinya untuk izin edarnya ya, supaya tidak terjadi itu. Karena ini pengalaman dari UMM. Ya, sampai padahal dalam proses perizinan, tapi karena mungkin dia kurang kuat ya, ya hampir kali masuk penjara ya, akhirnya tapi membayar denda, tapi semua produksi semua diangkut. Mas sekarang sudah mengganggu. Oke. Nah, apa yang dapat disumbangkan oleh industri kemasan di Eropa Barat yang bukan tidak mungkin diaplikasikan di Indonesia? Antara lain, misalnya pengurangan waste atau sisa bahan makanan menjadi 3%, di mana di negara berkembang 30-5%. Nah, dalam waktu 10 tahun telah terjadi pengurangan berat bahan kemasan sampai plastik, kaleng. Nah, jadi di negara-negara Eropa itu dari kemasan untuk produk makanan itu sangat diperhatikan karena itu berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat juga dalam tubuh ya, misalnya dalam tubuh ini juga dalam lingkungan. Kemudian masa kedaluarsa daging segar, ikan, susu, dan produk olahan susu itu bisa diperpanjang dengan teknologi modified atmosphere hingga dapat mengurangi waste tadi. Di Indonesia kita sudah mulai menerapkan. Pengembangan dalam industri plastik yang mempunyai sifat-sifat khusus dapat mengawetkan dalam kemasan hingga dapat dibekukan, lalu dipanaskan dengan cara misalnya atau dengan hirup. Nah, memilih bahan kemasan yang tepat. Nah, ini disesuaikan dengan produk Bapak Ibu ya. Apakah produknya berbentuk bubuk atau zat cair atau pasta atau padat atau yang lainnya. Ini tentunya kemasan dengan produk bubuk itu berbeda dengan zat cair. Pun ada yang sama ya, tetapi biasanya berbeda ya, supaya lebih fungsinya itu lebih lebih cocok gitu ya, lebih pas. Kemudian apakah bahannya kasar, rapuh atau tidak, itu juga berhubungan dengan kemasan yang diinginkan. Berapa ukurannya? Dan apakah perlu pelindung terhadap oksigen, cahaya, atau panas? Terkait dengan produk apa? Produknya mudah rusak tidak? Produknya mudah teroksidasi atau tidak jika kena cahaya atau panas secara langsung? Atau jika terkena oksigen itu rusak atau tidak? Terkait dengan produknya itu apakah produk yang mudah sengit ya, atau mungkin kandungan airnya banyak ya, itu juga harus menjadi pertimbangan dalam memilih apakah mudah rusak ya, apakah bahan tersebut menimbulkan aroma atau bau ya, atau apakah mudah tercemar. Ini yang bisa dipertimbangkan Bapak Ibu dalam bahan. Nah, kemudian ada bahan kemasan ya dari regeneratif selulose yang dikenal dengan gagang selotene. Ini sudah sangat berkurang karena tergeser oleh plastik PP atau PET. Ini selulose itu dari bahan itu dan dikhawatirkan negara maju akan menyebabkan penggundulan hutan dulu dalam produk. Kemudian keberhasilan program pengembangan daur ulang penggunaan di seluruh Eropa merupakan indikasi yang jelas akan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi
berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan lingkungan demi kebersihan. Nah, terkait bahan kemasan ada beberapa jenis, jadi ada plastik, logam, kemudian kertas, gelas, dan lampu. Ini bahan-bahan kemasan yang bisa digunakan untuk produk makanan yang ekspor ya. Jadi ada beberapa jenis kemasan terkait dengan apakah standarnya itu kemasannya yang seperti apa ya. Jadi kalau standar kemasan ekspor itu ada 3 macam yang disebutkan adalah sekunder dan tersier. Ini untuk barang tidak ekspor pun juga ada yang menggunakan ini ya, 3 jenis kemasan ini. Kemasan primer itu kemasan yang bersentuhan langsung dengan barang. Jadi bahan makanan itu dikemas ya langsung bersentuhan dengan. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi bagaimana ininya jenis makanannya itu apa? Jadi kemasannya harus yang karena bersentuhan langsung tentunya harus yang terhadap makanan, tidak bereaksi dengan makanan. Kalau bereaksi nanti mungkin bisa jadi gampang rusak, ya, tidak mencemari produk tersebut. Misalnya untuk kaleng, botol gelas, toples, ini harus dicari bahan kemasan yang aman terhadap produk. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang berkaitan dengan distribusi yang membungkus atau yang membungkus kemasan primer ya. Jadi misalnya tadi kemasan primernya kaleng, nanti dia akan diwadahkan lagi ke ke dus misalnya ya, dus kecil. Kalau kemasan tersier itu kemasan di luar, malah kemasan sekunder yang terkait dengan peti kemasan ya. Ini kemasan standar yang digunakan oleh produk makanan yang untuk kemasan sekunder ini berfungsi untuk meminimalisir resiko kerusakan produk pada kemasan primer pada saat transportasi dan distribusi. Ya, kayu, peti, dan karung. Ini tergantung permintaan dari bayarnya atau negara tujuan. Kemasan tersier yaitu kemasan yang terkait dengan penggunaan produk. Ya misalnya, mungkin terkait dengan materi bahan yang berpotensi untuk ekspor dan kemasan yang diberikan, saya akan dan hari ini kayaknya waktu sudah cukup. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Nurul, silakan dari saya cukup sekian, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih juga. Paparannya sangat detail dan sangat menarik. Cuman kayaknya sih pemirsa juga butuh pemahaman atau pengetahuan yang lebih detail lagi, misalnya contoh-contoh kemasan, dan itu tidak bisa kita bahas di sini. Insya Allah nanti Ibu bisa berikan di grup WA ya Bu Parmini, sehingga teman-teman yang jauh di sana akan bisa tahu dengan jelas dan bisa kita bantu. Lalu mengenai ini ya Bu, mengenai tadi ekspor itu negara-negara tujuan itu sangat luas sekali Bu, sekalipun dia nggak upload di media massa, kita juga banyak teman-teman di luar negeri yang membutuhkan barang-barang dari Indonesia, misalnya kayak kacang atom, terus kacang telur, kacang bawang, kacang-kacangan itu kita kemarin dapat order itu sampai 150 ton setiap bulan, dan itu luar biasa bagi anggota grup ini, anggota webinar ini, jika memang benar-benar mau berkarya begitu. Insya Allah nanti Bu Wijayanti akan mendampingi di ranah kemasan, cara mengolah dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ketika kita mau ngasih sampel aja keberatan begitu tuh. Jadi Bu Parmininya juga nanti mendampinginya juga
repot, saya juga yang akan menghantarkan juga akan repot, sehingga nggak jalan lagi, masalahnya hanya di situ saja. Terus kita juga ketika mau memberikan sampel juga nanti asal-asalan, namanya sampel jawabannya begitu, ya asal ada aja lah, nggak usah minta yang istimewa. Nggak bisa ya Bu, Bapak Ibu, ketika kita mau memang niat ekspor, mulai dari membuat, sampai berbentuk kemasan dan surat perizinan lengkap, itu mesti Bapak Ibu, mesti kita dampingi. Begitu, dan nanti pendampingan insya Allah kita lanjut di WA, saya pikir begitu. Nah, barangkali kita buka sesi pertanyaan, mungkin satu pertanyaan, monggo silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan di sini dan webinar ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan Ada monggo foto dulu. Foto bersama. ya, Foto bersama. monggo, monggo, monggo. Bentar, kok ini. Bentar. Bentar ya, siap-siap untuk foto dulu. Ini ada dua ya, ada dua slide. Yang slide pertama dulu, siap-siap kameranya di-on kan? On kamera, siap. Masih ada yang belum on kamera. Mutiara, Pak Tito, Pak Arif Rahman, Pak Aris, belum. Sayang ini di foto nanti enggak kelihatan fotonya. Pak Zubar, Pak Aris masih ada. Nah, gitu Pak. Pak Aris mana Pak Aris? Aris IMS Aris. Nah, Mas Hilmi, ganteng kan kelihatan nanti tak. Pak Aris, Mas Aris apa IMS Aris ya? Sayang kalau nggak ada fotonya, nggak kelihatan. 1, 2, 3 senyum. Lagi. Bentar. Nah, slide kedua berikutnya. Ada yang masih belum on cam, Pak Taufik, Pak. Sayang hitam, Bu Nina. Oh, Pak Tito lagi muncul di sini. Aisyah, Pak Afif. Baik, siap senyumnya. Ada Pak Mbak Michelin, Heru, Bu Heru. Bu Nina ya. 1, 2, 3. Oh, ada yang baru muncul, diulangi ya. Yang lain, oh udah baru ada loading ya, silakan ditunggu loadingnya. Yang lainnya sudah nggak ada yang, oh lagi ada, masih ada loading ya. Udah selesai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Monggo Bu Nurul. Ya, kita baca bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat untuk diri kita sendiri dan bangsa. Alhamdulillah. Baik Bu, sampai jumpa di lain waktu. Insya Allah kita nyambung di WA Group. Monggo Bu Parmini, kita bentuk WA Group untuk pendampingan teman-teman yang tergabung di APMIKindo Yogyakarta. Iya, siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Parmini, untuk grup yang lama nggak usah dihapus aja Bu, soalnya nanti buat nanya-nanya. Udah dimasukin ini. Bu Nurul sudah ada, Bu Nur juga ada, saya juga ada. Silakan. Sampai jumpa Ya, kembali ini ya. ada juga anggota baru, Mas Uncu, untuk dia punya produk skincare. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Mas Uncu. Oh iya. Pak Ketua Apmindo Jogja tadi ada dari Ya. Balikpapan. Apmindo Balikpapan. Saya dari Balikpapan. Ya. Salam kenal Bu ya, dari saya Uncu. Oh iya, salam kenal. Kebetulan, Nanti sampai jumpa di grup ya. Kita tadi pembicara dan moderator sudah ada di grup webinar ini. Nanti saling berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Juga insya Allah berbagi rezeki. Siap. Mohon izin juga, mohon pamit. Terima kasih Bu Nur. Maaf. Terima kasih Dari Bapak Ibu semua, Bu Parmini. Bu Oh iya, Nurul, satu dan lagi Ibu peserta. mungkin yang ingin mengelabkan produk kalau di wilayah Purwokerto bisa ke Bu Nur ya lewat Unsut ya Bu. Boleh, Ya, nih. silakan monggo. Silakan. Ya. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum masuk WA.